Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 20 September 2020 bersama Pastor Laurentius Vol Piluit dari Kongregasi CDD atau Congregatio Discipulorum Domini atau Kongregasi Murid-Murid Tuhan. Pastor Laurentius sedang bertugas di paroki Corpus Christi Yang Ming-san, Keuskupan Agung Taipei, Taiwan. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, jumpa kembali bersama saya Pastor Laurentius Vol Piluit di tempat tugas saya di paroki Corpus Christi Yang Ming-san, Keuskupan Agung Taipei, Taiwan. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-25. Saudara-saudari yang terkasih, pikiran atau rancangan manusia itu seringkali berbeda dengan pikiran atau rancangan Allah. Oleh sebab itulah di dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menuliskan dengan kata-kata yang sungguh sangat jelas, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu." Sekali lagi, kita mungkin memiliki rencana. Namun, rencana Allah itu sungguh berbeda dengan rencana atau pikiran manusia. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa? Pikiran manusia itu seringkali salah. Pikiran manusia itu selalu berusaha untuk memuaskan diri kita, bukan untuk kebaikan umat manusia. Oleh sebab itu juga kita melihat, dari sini kita melihat pikiran manusia itu juga cenderung kepada egois. Dan seringkali iri hati dan cemburu. Namun, pikiran Tuhan selalu untuk kebaikan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk menerima rancangan Tuhan, yakni untuk membagikan kasih dan sukacitanya. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang bekerja di kebun anggur dan mendapat upah yang sama. Dikatakan, tuan kebun anggur pagi-pagi buta keluar rumahnya untuk mencari para pekerja di kebun anggurnya. Dan kita ketahui mereka, antara tuan pemilik kebun anggur dan para pekerja, menyetujui upah 1 dinar sehari. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh mengejutkan, bahkan mungkin di luar akal sehat kita, terjadi ketika pembagian upah dilakukan. Tuan kebun anggur itu membagikan upah yang sama kepada semua pekerjanya tanpa memperhitungkan waktu kerja mereka. Mereka yang bekerja di sore hari, bahkan mungkin hanya bekerja 1 jam sehari, menerima upah yang sama dengan pekerja lainnya yang bekerja sepanjang hari di panas terik matahari. Mereka semua mendapatkan upah yang sama, berapa? Yakni 1 dinar sehari. Tentu saja hal ini membuat para pekerja yang bekerja mulai pagi hari ini protes. Mengapa? Karena mereka berpikir akan mendapat upah yang lebih. Maka mereka kemudian
protes atau bersungut-sungut. Mereka yang masuk terakhir dan bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat menanggung panas matahari. Mungkin kita juga berpikir bahwa tuan kebun anggur ini juga berlaku tidak adil, bukan? Namun, kita harus mengetahui bahwa tuan kebun anggur tidak berlaku tidak adil. Tuan kebun anggur itu menjelaskannya. Dikatakan dengan jelas, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Di sini kita melihat tuan kebun anggur ini telah bertindak adil sesuai dengan kesepakatan di awal mula mereka. Pada waktu itu, mengapa 1 dinar ini begitu penting? Karena 1 dinar, kita harus mengetahui konteks pada saat itu. 1 dinar itu adalah upah untuk para pekerja sehari penuh, atau upah untuk para pekerja untuk 1 hari. Saudara-saudari yang terkasih, bisa dikatakan ini adalah upah minimum mereka dapat makan sehari itu. Di sini tuan kebun anggur itu berbuat murah hati kepada para pekerja yang mungkin hanya bekerja sejam sehari. Mengapa? Sebab mereka pun juga membutuhkan makan untuk hidup. Kalau mereka hanya mendapatkan, katakanlah, tidak sampai 1 dinar sehari, dengan kata lain mereka tidak dapat makan. Mereka tidak dapat hidup. Maka disinilah poin penting permenungan ini. Tuhan Allah berkat kemurahan hatinya memberikan segala sesuatu kepada manusia itu untuk hidup. Demi kehidupan manusia, demi kebaikan manusia. Inti dari perumpamaan ini adalah kemurahan hati Allah yang begitu besar, jauh dari pikiran manusia. Perumpamaan ini tidak berbicara tentang mana yang salah, mana yang benar, adil atau tidak, besar kecilnya upah, tidak. Hanya satu tujuan perumpamaan ini, yakni berbicara tentang Allah yang membimbing kita memahami, dan kita diharapkan memahami kemurahan hati dan kebaikan Allah, sehingga mendorong kita yang telah menerima kebaikan Allah untuk berbuat hal yang sama kepada sesama kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi rencana Tuhan selalu untuk keselamatan manusia. Rencana Tuhan selalu untuk kehidupan manusia. Maka marilah semoga kita pun bermurah hati seperti Allah sendiri yang murah hati, berani memberikan hidup kita, berani membagikan segala sesuatu yang ada dalam milik kita, harta, waktu, perhatian, dan sebagainya, supaya orang lain pun memperoleh kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Semoga saudara-saudari selalu diberkati Tuhan
bersama dengan segenap keluarga. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Laurentius Paul Piluit, dan semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap pelayanannya di tengah-tengah umat. Amin.